selaras dengan perusahaan, jangan lupa diselaraskan juga dengan karyawan-karyawannya nantinya ya. Gitu. Iya, Tapi iya. itu prosesnya tuh. Wow. Halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel yang membahas tentang leadership dan coaching dalam dunia leadership coaching. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita mau bahas bisnis ya, yang buat teman-teman yang sudah punya bisnis, yang cash flow-nya sudah bagus ya. Namun merasa gimana ya supaya bisnis saya bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan supaya bisnisnya itu bisa ya lebih maju lah, seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita, yuk kita mau lihat dulu yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Halo Coach. Halo Kak Ana dan teman-teman semua, apa kabar? Nah Coach, sehat-sehat ya? Sehat. Nah Coach, kali ini kita mau bahas mengenai bisnis ya, teman-teman yang sudah punya bisnis, yang cash flow-nya sudah lancar gitu ya, sudah punya market lah. Terus sudah konsumennya sudah ada juga, namun mereka merasa stuck. Gimana sih supaya bisnisnya ini bisa berkembang gitu? Kira-kira apa sih yang bisa mereka lakukan gitu kan? Nah, itu gimana nih Coach ini? Ya, jadi artinya mereka tuh sebenarnya bisnisnya sudah mereka berjalan gitu ya. Mungkin udah beberapa tahun berjalan. Biasanya sih setahun 2 tahun ke atas ya sudah melalui masa-masa awal ya. Kita sudah mulai masa-masa awal yang naik turun, terus dia sudah mulai masuk, udah mendapatkan customer yang rutin, sudah cash flow-nya sudah rutin juga ya, sudah ada pemasukan yang rutin gitu ya. Cuman mereka masih belum puas tuh biasanya kan. Bagaimana nih supaya bisa berkembang lebih baik lagi gitu ya. Nah, di situ artinya mereka membutuhkan suatu cara yang berbeda. Ya kan, yang mungkin berbeda dengan yang sebelum-sebelum waktu mereka baru awal mulai. Nah, ya itu kan. Jadi nggak bisa tuh cara yang sama tuh dipakai lagi. Jadi harus menggunakan cara-cara yang baru, yang lebih bisa mensupport mereka untuk bisa mengembangkan usahanya dengan menggunakan strategi-strategi yang berbeda. Gitu. Nah, strateginya apa nih Coach? Kita pengen tahu nih ya teman-teman ya. Ya tentunya macam-macam ya, tergantung customize nih ya, strateginya seperti apa. Sebetulnya gini sih ya, saya melihat diawali gini, perkembangan bisnis itu diawali dari perkembangan dari ownernya dulu, ya kan? Jadi nggak bisa berharap kalau bisnis berkembang, tapi ownernya kondisi sama. Kondisinya dalam hal ini dirinya sama gitu. Nah, sama ini seperti apa nih Coach? Biar mungkin teman-teman lebih ini ya, paham ya. Tentunya mindsetnya terutama. Mindsetnya, mindsetnya, kemudian beliefnya, visinya mungkin dan seterusnya. Intinya adalah dirinya orang itu dulu yang harus bertumbuh sebelum mereka bisa berharap bisnisnya yang bertumbuh. Gitu ya. Jadi bisnis bertumbuh kalau ownernya siap bertumbuh. Nggak bisa tuh berbalik gitu ya. Kalau bisnisnya bertumbuh, ownernya nggak siap bertumbuh, jangan-jangan ownernya nanti ditinggal sama bisnisnya. Wah, ketinggalan sama bisnis sendiri, kan lucu gitu. Wah, nggak bisa berkembang juga nanti. Iya gitu kan. Nah, jadi yang dibutuhkan jangan dulu, wah saya pengen bisnis begini-begini. Ya kalau kita pengen bisnisnya seperti itu, diri kita udah siap belum? Nah itu dia, mempersiapkan diri ini yang lebih penting, jauh lebih penting ya. Gitu. Nah berarti mempersiapkan diri ini mindsetnya si owner gitu ya Coach ya. Mindsetnya dia mau dibawa kemana gitu ya. Iya betul. Di perusahaan gini gitu ya. Kemudian masuk ke visi misi. Berarti visi misi lebih ke perusahaan. Jadi mindset ya tentunya diawali dengan visi yang berbeda dulu ya. Visi, maksudnya gini, visi yang lebih jauh lagi nih dalam mengembangkan bisnisnya. Kalau saya tanya, saya mau bisnis saya berkembang lagi Coach gitu. Yang disebut berkembang lagi kayak apa? Ya omsetnya lebih gede, cuma gitu doang paling. Itu gitu berarti ya. Belum gitu ya Coach ya? Dia hanya mengatakan omset lebih gede, semua juga mau omsetnya gede gitu kan. Jadi nggak spesifik gitu. Itu ya. Padahal berarti mesti spesifik gitu ya. Bahkan omset itu sebetulnya hanya dampak aja sih menurut saya. Dampak bagaimana dia bisa tentang bagaimana dia mengoperasikan bisnisnya. Gitu ya. Jadi mindsetnya itu jangan dulu omset sih. Ya omset itu
oke, ya memang semua pengen dapat, cuman agar omset itu kan dia harus ada punya visi yang jauh dulu gitu untuk men-trigger dia menemukan strategi-strategi yang lebih baik lagi gitu. Nah omset itu nanti akan datang dengan sendirinya gitu ya. Jadi memang agak berbeda dari awal sih. Kalau orang-orang startup baru awal bisnis, startup apa sih yang baru merintis bisnis gitu ya, kalau ditanya kenapa sih Anda berbisnis? Ya supaya dapur ngebul, supaya kita bisa makan gitu kan. Kan gitu ya, ya iyalah semua juga gitu. Kalau saya tanya, kenapa Anda kerja di karyawan? Sama juga kan, supaya saya bisa makan, supaya saya bisa dapur ngebul gitu kan. Itu kan pilihan aja mau jadi bisnis atau jadi karyawan. Yang penting dapur ngebul. Awalnya gitu. Ya survival dulu kan, bertahan hidup. Tapi kalau udah bisnisnya sudah mulai stabil segala macam, udah nggak bicara survival lagi, tapi lebih kepada mungkin udah lebih berkembang lagi gitu ya, untuk kebutuhannya lebih ke kalau teori Maslow itu udah naik lagi ya levelnya gitu, sampai ke level di mana mereka kalau dia merasa ingin lebih baik lagi, berarti itu udah mulai masuk ke level self esteem. Self esteem kalau di teori Maslow ya. Nah disitulah dia butuh sesuatu yang berbeda gitu loh. Nah, sesuatu yang berbeda itu apa? Ya itu tadi ya, bagaimana dia bisa bertumbuh lagi dirinya dulu supaya dia jadi self actualization gitu ya. Akhirnya orang self actualization. Kalau self actualization udah bukan ngomong diri sendiri lagi ya. Ya itu berarti udah semua gitu. Bagaimana ya. Bagaimana supaya bisnisnya benar-benar berdampak buat masyarakat gitu loh. Itu udah self actualization. Gitu. Berdampak bukan hanya dari sisi produknya, tapi bagaimana bisnis ini secara organisasi bisa memberikan dampak gitu. Itu namanya self actualization levelnya. Tapi kalau masih saya ingin bisnisnya lebih berkembang lagi, bisa lebih sukses lagi, itu ya self esteem masuknya gitu ya. Berarti setelah mindset si owner ini dulu yang kita benahi gitu ya coach ya, dibenahi dulu mindsetnya, kemudian dia nanti baru digali ya visi misinya ini ya. Nah gitu, di awal dari visinya. Jadi dia harus bisa merumuskan suatu visi misi yang memang cukup mengakomodir dia, cukup menantang buat dia, cukup menstimulir dia untuk berjuang ya, cukup memotivasi dia untuk berjuang lebih keras lagi, lebih besar lagi, sehingga dia bisa mengembangkan visi yang lebih baik. Ya kalau visinya adalah supaya anak saya bisa makan, ya itu bukan visi. Saya bisa makan, dapur bisa ngebul gitu. Ya awalnya iya, ya awalnya iya oke. Tapi kan apakah hanya sampai situ aja? Ya kan, kalau cuma anak saya makan supaya anak saya happy bisa sekolah, itu mungkin masih masuk ke level yang di atasnya lagi ya, bukan lagi survival sih, tapi masih lebih ke mungkin level yang kedua dan level ketiga dari Maslow ya, kayak love and belonging kayak gitu. Cuman kalau mau benar-benar berkembang supaya lebih bagus lagi, dia mindsetnya tuh masuk ke self esteem dulu gitu. Nah itu visinya berbeda lagi. Jadi visi itu bisa selalu diimprove kok gitu ya. Jadi bukan harga mati yang harus tetap dipegang gitu ya, tapi tetap bisa improve, bisa berkembang terus visinya. Sejalan itu mindset dirinya yang lain bisa berkembang, sehingga bisa memotivasi dia untuk terus belajar lagi hal-hal yang baru gitu ya. Dan akhirnya dari hasil belajar itulah yang dia bisa terapkan untuk bisa mengimprove bisnisnya. Oke. Nah berarti kalau buat si owner ini biar dia bisa mindsetnya diubah gitu ya, maksudnya dari mindsetnya kemudian visi misinya, apakah ada teknik coachingnya nih coach? Ya, karena Bu Ana tadi udah menyebut tentang coaching ya, sampai titik tertentu mereka mungkin bisa ya sendiri gitu ya. Tapi hingga level tertentu atau titik tertentu mereka perlu benar-benar orang yang betul-betul pihak luar yang benar-benar bisa men-challenge pikirannya gitu loh, men-challenge pikiran dan perasaannya, bukan hanya pikiran ya, pikiran dan perasaan ternyata ya. Iya gitu, sehingga mereka akhirnya bisa mendobrak batasan dirinya itu gitu ya, sehingga dia bisa masuk ke level self esteem dan seterusnya gitu loh. Nah itu orang itu siapa? Nah sekarang zaman sekarang itu ada namanya business coach ya, atau business coaching. Ya business coaching itu bukan hanya sebetulnya mengajarkan tentang strategi bisnis
ya. Kalau gitu mah tinggal ya bisa kuliah, bisa training bisnis, bisa bisnis gitu ya. Bisa kuliah tentang bisnis, ya kan ngambil MM atau apa gitu ya, atau bisa cari di internet malah kan buku-buku banyak gitu ya. Tapi kan semua ilmu itu percuma kalau mentalnya belum cukup kuat untuk bisa menjalankannya kan gitu. Nah disitulah perannya seorang business coach. Ya business coach itu sebetulnya lebih kepada bagaimana dia bisa men-challenge para wirausaha ini dalam bisa mengembangkan lagi visi misinya, ya kan? Kemudian dalam mendobrak mindsetnya, gitu ya, men-challenge dan memprovokasi dia untuk bisa bertransformasi. Nah ini itu dalam dirinya ya. Dari situlah strategi-strategi bisnis akan muncul dengan sendirinya dari situ. Jadi apa ya? Yang dia pelajari itu akan bisa diterapkan. Gitu, dengan baik. Jadi penting banget sih seorang bisnis coach ini nih ya, coach ya, untuk membantu para owner gitu ya, para pebisnis yang mau mengembangkan usahanya, dan tentunya mulai dari diri mereka sendiri dulu gitu ya, coach ya. Nah kalau misalnya sudah dari si ownernya sendiri nih, mereka sudah siap gitu ya, coach ya. Nah kemudian kira-kira langkah apa selanjutnya nih, coach, buat para si pebisnis? Dari mereka sudah siap nih. Nah, bagaimana supaya mereka bisa mengembangkan pasarnya? Tadi kan sudah ada nih customernya, tapi mereka mau kembangkan lagi, gitu ya. Nah, itu kira-kira langkah apa selanjutnya yang bisa dilakukan oleh si pebisnis ini? Apakah dia kalau dari dirinya kan sudah diubah, visi misinya sudah tahu, mindsetnya sudah tahu, kemudian apakah visi misi ini nanti akan diselaraskan dengan perusahaannya supaya maksudnya ini bisa berkembang? Nah, ini gimana nih, coach nih? Nah, ketika dia sudah menemukan visi misi pribadinya, tentu harus diselaraskan dengan visi misi perusahaannya. Ini ya kan idealnya kan visi misi perusahaan, visi misi pribadinya ya. Iya, betul. Gitu ya, harus laras paling enggak gitu ya. Nah, dari situlah baru dia bisa menyusun suatu strategi marketing kah, strategi apa yang lebih ini lagi ya, lebih powerful lagi untuk bisa mengembangkan usahanya itu gitu. Walaupun masih dalam strategi, dan ini kan dibutuh. Oh berarti saya harus perlu berapa nih, perlu ilmu apa lagi. Nah itu dia akan memancing dia untuk belajar terus gitu. Nggak berhenti kan belajar ya. Iya, gitu. Betul. Nah seorang business coach dalam hal ini akan mendampingi dia, men-challenge dia sebagai sounding board, sebagai teman bicara juga, teman berpikir, ya kan, men-challenge, memprovokasi gitu ya. Push limitnya, batasan dirinya itu gitu, sehingga akhirnya sama-sama sih prosesnya ya, pendampingan, sehingga akhirnya si pengusaha ini bisa semakin mendekati impiannya gitu kan, dalam bisnisnya berkembang gitu. Dan ya prosesnya nggak akan cepet sih. Oh gitu ya? Ya kan nggak mungkin juga besok langsung bisnisnya instan ya, nggak mungkin instan gitu ya. Iya, bisnis coach itu kan bukan Harry Potter ya yang pakai ini langsung semuanya langsung berubah gitu kan. Harus ada proses di situ gitu. Dan proses di situlah pembelajarannya. Pasti ada gagalnya, pasti ada naik turunnya, jatuh bangunnya pasti ada kok. Bahkan mungkin lebih berat lagi ya. Orang untuk naik level bisnisnya itu kan pasti jatuh bangunnya berbeda dong dengan jatuh bangun pada saat dia baru awal gitu ya. Kalau di awal mungkin jatuh bangunnya cuma kepleset doang, benjol gitu ya. Tapi kalau ini mungkin jatuh bangunnya bukan kepleset lagi ya, tapi mungkin jungkir balik kali ya. Atau nah itu betulnya. Jadi siapkah Anda untuk sampai jungkir balik begitu gitu loh. Kan butuh mental yang kuat gitu ya. Iya. Nah gitu. Ibarat juga kalau atlet yang masih skala RT, skala kelurahan, skala provinsi, skala nasional beda dong dengan mindsetnya ada skala internasional. Jatuh bangunnya berbeda gitu. Ya. Dan itu. Mereka juga ini effortnya berbeda ya, gitu ya. Nah pada saat seperti itu berarti si business coach ini tetap terus mendampingin gitu ya, coach? Oh iya, jadi dalam proses yang secara terus menerus ya mungkin 6 bulan, 1 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun gitu ya, tergantung dari seberapa jauhkah goal yang ingin dicapai para pengusaha ini. Oke. Atau sampai pada saat si pengusaha siap gitu ya, coach ya. Si pengusaha siap dan dia bisa jalan sendiri, kemudian visi misi sudah selaras dengan karyawan, seperti itu ya, coach ya. Iya. Nah, visi misi diri sendiri
selaras dengan perusahaan, jangan lupa diselaraskan juga dengan karyawan-karyawannya nantinya ya, gitu. Iya, Tapi itu prosesnya tuh panjang ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang punya bisnis atau pebisnis yang mau mengembangkan perusahaannya itu ternyata bisa gitu ya Coach Adit ya. Anda bisa melakukannya mulailah dari diri kita sendiri. Ya. Bagaimana mindset kita, kemudian apa visi misi kita gitu ya Coach ya. Nah, baru kemudian kita baru bisa menyelaraskan dengan perusahaan kita. Seperti itu ya Coach Adit ya. Oke. Nah, apakah untuk menjadi seorang bisnis coach ini ada pelatihannya Coach Adit? Ya. Tentunya ya, namanya juga profesi ya, perlu ada suatu kompetensi yang harus dia kuasai. Jadi bukan sekedar bisnis coach yang ngaku-ngaku gitu ya. Bahkan seorang pengusaha yang sukses pun langsung ngaku jadi bisnis coach, belum tentu dia bisa jadi bisnis coach yang efektif. Ibaratnya atlet basketball yang sudah bagus, dia sudah kaya raya dari hasil bermain basketnya, belum tentu dia bisa menjadi pelatih basket yang baik, karena skill yang dibutuhkan berbeda gitu ya. Skill yang dibutuhkan berbeda. Pengalaman tentang bisnis boleh-boleh aja, bahkan bisa ya mensupport lah, tapi yang esensial adalah kemampuan melakukan kompetensi coachingnya. Nah, di sini kami dari Corpora Consulting ya memang memiliki pelatihan coaching yang berbasiskan ICF ya, sehingga nanti belajar coaching itu tidak lagi campur-campur dengan training, mentoring dan seterusnya gitu ya. Jadi benar-benar mengembangkan kompetensi coaching yang memang sudah terstandarisasi secara internasional gitu ya, dan sudah dipakai dan menjadi basis para coach di seluruh dunia ya, yang udah banyak banget gitu ya. Nah itu skala internasional ya Coach Adit ya. Jadi kurikulumnya dan materi memang sudah terstandarkan oleh secara internasional ya, sudah di-approve dan diakreditasi oleh ICF. Jadi belajarnya dari situ gitu ya, untuk menjadi seorang coach. Yeah. Nanti dia bisa memilih, saya akan meng-coaching para pengusaha nih gitu. Jadi dia balik lagi bagaimana dia punya passion mendevelop para pengusaha ini gitu. Jadilah dia seorang business coach seperti itu ya Coach Adit ya. Oke. Dan tentunya terakreditasi ya Coach Adit ya. Terakreditasi. Ya. Dari ICF gitu ya. Ya, dari ICF. Oke, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita. Nah, kalau teman-teman sekalian mau tahu tentang pelatihan yang berhubungan dengan leadership dan coaching, itu bisa ke mana Coach Adit? Ke www.leadershipuniversity.id atau www.corporaconsulting.com. Iya. Ya, silakan search di situ pelatihan sertifikasinya apa saja. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, sekian dulu bincang-bincang kita, dan dengan saya Melani serta Aditya Wijaya. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.